Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mila Karmila. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 11 IPA 4 dengan memilih kompetensi dasar menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku kumpulan cerpen. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian berdiri dulu. Lalu periksa bajunya apakah sudah rapi? Sudah. Coba dilihat dulu sebelum berbicara. Sudah? Sekarang kalian lihat di kolong bangkunya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, boleh dimasukkan ke tong sampah. Tidak ada? Sudah siap? Oh, ada. Silakan buang. Sudah? Sudah siap belajar semuanya? Siap. Silakan KM mulai untuk berdoa. Duduk siap gerak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa hati mulai. Berdoa selesai. Baik, kita Ibu akan mengabsen dulu yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Raka, Satria, sama Yuda sakit. Raka, Satria dengan Yuda. Untuk yang tidak sekolah, kita doakan mudah-mudahan semuanya cepat sembuh. Amin. Sekarang, untuk memupuk rasa nasionalisme kalian, hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu. Yang berjudul Halo Halo Bandung. Coba berdiri semuanya. Sudah siap? Harus semangat ya. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Berjumpa dengan kau sekarang, orang jadi lautan api melindungi lembah.
kalian menyanyikan lagu nasionalisme, kalian bisa semangat dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya, masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya? Nah, boleh. Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Menganalisis nilai-nilai kehidupan pada teks cerpen. Betul, di dalam menganalisis tadi unsur nilai-nilai kehidupan. Ada apa saja dalam nilai-nilai kehidupan Nilai itu? sosial, nilai agama, Budaya, moral. Lalu sudah pendidikan. Betul. Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, kalian akan menelaah tema, lalu menelaah alur, menelaah latar, menelaah penokohan, menelaah sudut pandang, menelaah gaya bahasa, lalu yang terakhir adalah menelaah amanat. Tujuan pembelajaran, jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menelaah unsur-unsur pembangun tadi dari mulai tema sampai amanat. Lalu manfaat kalian mempelajari kompetensi dasar tadi. Yang pertama, kalian mampu mengetahui karakter tokoh, lalu yang kedua, motivasi hidup kalian menjadi lebih baik, belajar menyelesaikan masalah, dapat dijadikan sebagai referensi, memperkaya pembendaharaan kata, dan yang terakhir adalah menambah wawasan media. Nah, seperti biasa, KKM dalam pembelajaran kali ini adalah 7-8, di mana kalian akan melewati penilaian sikap dan pengetahuan. Lalu ada mekanisme pembelajaran. Untuk pembelajaran kali ini kalian akan menggunakan metode problem based learning, di mana mekanismenya adalah yang pertama kalian akan menyaksikan sebuah video, lalu kedua kalian akan mengerjakan LKPD, yang ketiga kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, lalu yang keempat kalian menyimpulkan hasilnya, dan terakhir adalah evaluasi. Menyaksikan satu buah video, ibu minta kalian cermati unsur-unsur apa saja yang ada dalam video tersebut. Bisa? Bisa. Silahkan. Sejak kecil, Terdengar? saya selalu tahu apa yang terjadi. Kedua akan berbeda kemudian. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu melihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembalikan diri dan kita ngobrol. Selama ini saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa kamu mau meramal? Bisa baca dari tangan ibu. Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat aja lukanya. Saya senang banget. Dan lihat lagi ada kayu yang lempit di kaki sapu ibu.
Yeti. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan sepenjara. Tangan ibu saya dan saya. 2 penjara. Dan bila besar, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan di dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus Yati. Oke Yati, selamat datang di keluarga kami. Jadi diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya jadi yang kursi. Makasih ya. Bagaimana hasil kalian menyimak film pendek tadi? Bagaimana kesannya? Mendapatkan suatu pencerahan tentang jadi kita tuh harus memperhatikan orang-orang yang selama ini berkorban, yang selama ini selalu ada untuk kita. Jangan kita tuh melupakan jasa mereka. betul, khususnya seorang ibu. Tadi di dalam cerita itu diceritakan ada tokohnya, coba siapa saja, boleh diacungkan tangannya. Ilham, sok. Jadi tokohnya itu ada saya, Betul. lalu ada ibu, dan juga ada pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan. Lalu selain tokoh, ada lagi tempat kejadian di mana saja. Boleh diacungkan tangannya lalu berdiri. Boleh tak? Itu ada kantor, sekolah sama alun. Betul. Ada rumah. Ada lagi tambahan dari yang lain? Boleh diacungkan tangannya? Tidak ada? Jalanan di pasar, kayak jalanan Di jalanan. Tempat tadi ibunya bersihin sampah, betul. Ada lagi? Ada mungkin yang mau menambahkan, Bu? Saya mau menambahkan. Ada, Radit mau? Sudah sama? Sama, baik. Jadi diharapkan kita tidak abai dan selalu perhatian pada orang-orang yang menyayangi kita, ya, betul? Kita lanjutkan. Nah, sekarang itu kalian akan menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerpen, di mana yang pertama ada tema, ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Tema itu contohnya misalnya ada kemanusiaan, percintaan, kekeluargaan, juga di dalamnya bisa memuat sebuah persahabatan. Lalu ada alur atau plot, yaitu jalan cerita, ada maju, mundur, dan campuran. Lalu untuk latar yang tadi seperti sudah kalian sebutkan atau setting, ada latar tempat, waktu, dan suasana, di mana latar atau setting ini berfungsi untuk mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya sebuah cerita. Lalu ada penokohan, adalah menggambarkan karakter, watak, atau tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita pendek. Betul, di situ dilihat di dalam Salindia ada beberapa contoh penokohan, ada yang pemberani, pemarah, dermawan, dan juga sombong. Lalu ada sudut pandang. Lalu yang terakhir ada gaya bahasa. Mungkin kalian sudah sering ya
mendengar yang namanya gaya bahasa. Di situ ada contoh perbedaan antara majas, ungkapan, dan peribahasa. Nah, itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerita pendek. Sudah paham semuanya? Paham. Kita lanjutkan. Nah, lihat di sini ada pembagian kelompok. Silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan, terbaca semuanya. Yang bawah Nivo, Rahmawati, sebentar. Rizky, Alfia, Kanti, Nivo, Rizky, dan Rahmawati. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Satu. Mana satu? Dua. 3, 4, 5, 6 mana 6? Berempat 7. Nah, ibu sekarang memiliki LKPD, betul. Jadi kalian silahkan baca cerpen yang sudah ibu bagikan ke dalam grup kelas. Silahkan kalian baca, lalu tentukan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak, ibu bagikan dan selamat mengerjakan. Tidak lupa diberi nama dan kelas, nama anggotanya. Ibu kenapa dia? Oh, maaf, itu udah nak. Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Selamat mengerjakan. Bisa, ada teksnya. Jika kalian sudah menemukan salah satu dari unsurnya, langsung tulis aja. Jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan.
Ada unsurnya, ada ketemu berapa? Bisa semuanya bisa. Waktu pengerjaan kalian 10 menit lagi. Sudah selesai semuanya? Ya. Kelompok mana yang sudah? 1, 2, 3, 4. Berarti sudah semuanya? Sudah? Sudah ya? Jika sudah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Yang lainnya kalian bisa menanggapi jika jawaban dari teman kalian berbeda dari jawaban kalian. Bisa dipahami? Silakan, mau kelompok mana dulu? Boleh? Kelompok berapa ini? Kelompok 2, silakan pimpin presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu amanat dan juga sudut pandang. Amanat dari cerpen pelangi itu yaitu kita harus mengikhlaskan kehilangan seseorang yang berharga karena semua itu hanyalah
mengikhlaskan Allah. Nah, jadi kenapa kata-kata di sini harus mengikhlaskan kehilangan? Jadi cerpen itu menceritakan tentang seorang perempuan tua yang hanya tinggal dengan anaknya yang bernama Mita, sedangkan anak-anak yang lainnya itu sudah berkeluarga dan pisah rumah gitu. Nah, Mita ini tuh akan menikah gitu, terus si ibunya ini tuh merasa gak ikhlas gitu. Terus di sini juga ada Jadi kenapa ini bisa judulnya pelangi? Anak-anaknya itu diibaratkan sebagai pelangi, datang lalu pergi, begitu. Lalu bukti kalimatnya sendiri ada di kalimat langsung. Itulah artinya kita tidak pernah memiliki anak-anak kita sekalipun. Kita hanya ketitipan. Beruntunglah kita kalau bisa menjaga barang titipan itu hingga menjadi apa yang seharusnya, tidak menelantarkannya. Yang memiliki makna bahwa sang ibu atau perempuan tua ini sudah mengikhlaskan anak-anaknya pergi dan hanya tinggal sendiri. Baik, apakah ada kelompok lain yang akan memberikan tanggapan? Tidak ada? Kenapa tidak ada? Semuanya sama? sama cuma yang kelompok Ilham Hanya yang kelompok Ilham lebih detail. oh, lebih lengkap gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsurnya sudah semua? Sudah, boleh dilihat LKPD-nya semuanya. Jadi yang pertama tadi ada alur, di mana disebutkan alurnya itu adalah alur campuran. Temanya adalah keluarga, lalu latarnya ada tempat, ada waktu, ada juga suasana, betul, dan sudut pandangnya adalah orang ketiga serba tahu. Nah, silahkan kalian kumpulkan LKPD-nya dan kalian boleh duduk di bangkunya masing-masing. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Nah, setelah kalian berpresentasi, coba ada yang bisa menyimpulkan mengenai kegiatan kita hari ini apa? Boleh, Viera? Jadi kita sekarang belajar tentang bagaimana menganalisis untuk membangun dari cerpen. Nah, unsur-unsurnya itu ada tema. Tema itu ide atau gagasan yang melatari dari cerita tersebut. Kalau yang kedua ada alur. Alur itu jalan cerita, jadi bisa maju, mundur, atau campuran. Kalau yang ketiga ada latar. Latar itu fungsinya itu sebagai mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya dari cerita. Lalu yang keempat ada penokohan. Maksud dari penokohan itu jadi menggambarkan karakter dari tokoh yang ada dari cerita itu seperti apa. Lalu yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang pertama sebagai pendukung. Lalu ada sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Lalu ada sudut pandang orang ketiga pengamat. Lalu yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasanya Gaya bahasa bisa menganalisis kayak majasnya, ungkapannya, bahasanya. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. betul. Sudah lengkap ya, sudah diwakili oleh Viera. Lalu kita akan ke bagian refleksi. Nah, refleksi bagaimana kalian belajar unsur-unsur cerita pendek menggunakan model pembelajaran discovery learning. Apakah menyenangkan? Coba ada yang bisa mengutarakan menyenangkannya seperti apa? Boleh, Ilham. Bagian menyenangkannya itu saat kita berdiskusi. Jadi kita bisa saling berbagi tugas, mana yang harus mencari ini, mana harus yang mencari ini, sehingga jawaban-jawaban dari mereka itu bisa dikumpulkan dan kita juga bisa tahu isi kepala orang-orang. Alhamdulillah, isi pikiran Iya. dari antar teman. Iya, bisa bertukar
bisa bertukar pendapat. Betul. Setelah tadi ada simpulan, lalu kalian sudah merefleksi pembelajaran kali ini. Kira-kira setelah itu apa? Evaluasi. Betul. Evaluasi ini adalah bagian kalian untuk dinilai secara individu. Sudah siap? Sudah siap. Siap. Kalian, ibu di sini sudah ada satu buah teks cerpen. Silakan kalian baca, lalu kalian analisis unsur intrinsiknya. Waktu kalian pengerjaan adalah 10 menit. Bisa? Bisa. Harus bisa. Ini teksnya tidak terlalu panjang. Silahkan kalian analisis. Tidak lupa diberi kelas dan nama. Enggak, belum, sebentar. Kasih nama dan kelas. Bicara aja. Di belakang aja, dikasih keterangan. Silahkan, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Masih ada yang belum? Dan silakan disimpan di meja. Sudah? Masih ada yang belum?
Alhamdulillah semuanya sudah selesai, sudah dikumpulkan. Sudah. Nah, kalian tadi sudah melakukan evaluasi ya. Bisa dilihat di dalam salindia, jika nanti setelah diperiksa nilai kalian di bawah KKM tadi adalah 78. Jika nilai kalian di bawah 78, maka kalian akan mendapatkan remedial dan peringkat tertinggi akan mendapatkan pengayaan. Betul. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan menuliskan sebuah cerpen atau mengonstruksi cerita pendek. Jadi kalian boleh di rumah untuk pembelajaran berikutnya kalian banyak membaca cerita pendek untuk menambah pengetahuan kalian terhadap sebuah cerpen ya. Nah, yang terakhir, nah sudah, mari kita berdoa. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita serap bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, tetap ceria, senyum. Nah begitu Radit ya, senyum. Silakan KM pimpin doa. Terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillah. Silakan KM. Sudah siapkan. Setelah mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.